Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Nashkurullah ta'ala ala ni'amihi al-kathirah, ala wa huma al-iman wal islam. Hatta nastati'a an najtami'a fi hadhihi al-fursah li ajli ta'allumi al-lughah al-arabiyyah min kitab al-jurmiyah. Taib ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan bersama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, serta doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Taib ayyuhal ikhwah, pekan yang lalu kita sudah belajar berkaitan tentang di antara marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca rofa. Di antaranya adalah al-fa'il wa naibul fa'il, ya. Kalau fa'il itu adalah subjek, ya. Kalau naibul fa'il adalah pengganti daripada subjek. Kita juga sudah belajar tentang fi'il yang ditinjau dari bentuk fa'ilnya, keberadaan fa'ilnya. Yang pertama mabni majhul, ya. Mabni majhul ini adalah kita sebut dalam bahasa Indonesia adalah kalimat pasif, ya. Kemudian mabni ma'lum, ya. Ma'lum ini kata kerja umum, ya. Artinya kata kerja aktif, ya. Pasif itu ada yang bentuk fi'il madhi, ada yang bentuk fi'il mudhari'. Ya, kita review sebentar. Kalau fi'il madhi duma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Contohnya doroba zaidun, ya. Mari kita sudah belajar, kita review coba di sini, perhatikan. Doroba jika di mabni majhul atau dijadikan kalimat pasif menjadi duma awaluhu, ya, wa kusira ma qabla akhirih. Domah pada huruf awalnya kemudian dibaca kasroh huruf sebelum akhir menjadi duriba, ya, duriba. Jika fi'il mudhari yaktubu, ya, menjadi duma awaluhu wa futiha ma qabla akhiri. Perbedaannya adalah di awal tetap doma, kemudian huruf sebelum akhir menjadi fathah, menjadi yuktabu. Fa'il, ketika kita menggunakan mabni majhul secara otomatis kita tidak menyebutkan fa'ilnya. Contoh duriba zaidun, Zaid dipukul, ya. Zaid dipukul ini kan bukan sebagai fa'il tetapi sebagai pengganti fa'il. Disinilah Zaid menjadi naibul fa'il, ya. Nah, fa'ilnya mana? Nah, duriba fa'ilnya adalah dibuang, tak terlihat. Biasanya dikarenakan sudah diketahui sebelumnya Zaid telah dipukul, ya. Duriba zaidun. Lah, Zaid di sini sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il yakni isim yang kedua yang harus dibaca rofa, seperti itu. Baik ayuhal ikhwah sekalian, kita sebelum melangkah di bab berikutnya, kita akan mencoba membahas tentang makalah, ya. Karena kita mencoba untuk belajar membaca kitab, kita memahami atau mencari kedudukan masing-masing per kata dalam makalah di sini. Ini sengaja kita sudah beri harokat agar mempermudah kita. Saya perhatikan, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin. Inna di sini sesungguhnya. Nah, inna di sini nanti di bab berikutnya fungsinya adalah menasabkan isim. Nah, amalnya inna, ya, kita di sini menasabkan isim dan merofakkan khobar.
Ya, khobar. Di sini innal mu'mina. Mu'mina adalah isimnya inna. Isimnya inna, maka harus dibaca nasab, wajib hukumnya. Karena innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin. Inna menasabkan isim dan merofakkan khobar. Khobarnya dalam bentuk jumlah. La budda, sesungguhnya seorang mukmin la budda ayyuftana, haruslah diuji. Nah, di sini ada mabni majhul ya. Ini sesuai dengan tema yang sudah kita pelajari kemarin. Mabni majhul, kalimat pasif ya. Diuji ya. Nah, naibul fa'ilnya mana? Harus ada naibul fa'il ya. Naibul fa'ilnya atau pengganti fa'ilnya adalah kembali kepada al-mu'min. Nah, al-mu'min ya. Jadi la budda ayyuftana. Nah, di satu sisi yuftana di sini adalah fi'lul mudhari' mabni majhul, fi'lul mudhari' dalam bentuk pasif. Naibul fa'ilnya adalah kembali kepada al-mu'min ya. Kemudian fi'lul mudhari' mabni majhul ini kedudukannya dalam i'rab dibaca apa? Dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Iwan sekali sudah tahu, yakni karena kemasukan huruf nawasib, yakni berupa an, menjadi la budda ayyuftana ya. La budda ayyuftana. Nah, kemarin tadi sudah kita membahas sedikit bahwa fi'lul mudhari' kaidahnya untuk merubah dari mabni ma'lum menjadi mabni majhul adalah duma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih ya, jadi ayyuftana, ayyuktaba, ditulis ya, seperti itu. Naibul fa'ilnya, setiap fi'il harus ada fa'il, atau kalau mabni majhul adalah naibul fa'il. Naibul fa'ilnya akan diuji. Siapa yang diuji? Al-mu'min, seorang mukmin. Bisyai'in, dengan sesuatu lah. Bisyai'in dibaca majrur karena kemasukan huruf ba, yakni huruf jar ya. Bisyai'in minal fitani ya, dari sebuah ujian. Minal fitani ya, dari sebuah ujian dibaca majrur juga karena kemasukan min. Minal dibaca mina bukan min karena li'iltiqa isakinaini, karena bertemunya dua huruf yang dibaca sukun maka boleh berharokat menjadi minal fitani. Al-mu'lamati, al-mu'lamati ini alama, yang terasa berat atau yang terasa menyakitkan, atau al-mu'lamati ya, yang terasa berat. Asyaqati, mu'lama itu menyakitkan, asyaqoh yang memberatkan. Nah, al-mu'lamati itu adalah sifat naat ya. Di sini naat, man'utnya mana? Nah, yang disifatilah man'utnya. Man'utnya. Naat sifat harus mengikuti yang disifati dalam i'rab. Al-fitan di sini adalah jamak. Ya, al-fitan di sini adalah jamak. Setiap jamak itu dianggap mu'annas dalam bahasa Arab. Maka menjadi al-mu'lamati, ada tak marbutohnya, asyaqati, yang memberatkan ya. Minal fitani al-mu'lamati asyaqati. Fitan itu adalah jamak taksir. Bentuk mufradnya ya, jamak taksir. Bentuk mufradnya adalah al-fitnah. Al-fitnah ya. Al-fitnah menjadi fitan ya, fitan ya, seperti ini. Maaf ada kesalahan penulisan. Menjadi fitan. Jadi naat asyaqati juga sama. Naat juga man'utnya tetap pada al-fitan ya, tetap kepada al-fitan. Maka di sini naat harus mengikuti man'ut dari sisi i'rab. Karena man'utnya berharokat kasrah kemasukan huruf jar, maka sifatnya harus mengikuti kasrah karena kemasukan huruf jar. Demikian juga asyaqah ya. Asyaqah yang memberatkan. Alaihi, alaihi kembali kepada al-mu'min. Kita kasih kode al-mu'min di sini. Ya. Alaihi, atasnya. Liyam tahina, imtahana yamtahinu imtihanan.
Lah, di sini fi'lul mudhari asalnya fi'il madhinya adalah imtahana. Imtahana itu diuji, menguji. Imtahana yamtahinu, ya. Ala wazni ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fa huwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Nah, liyamtahina di sini adalah untuk menguji, dibaca nasab. Karena dibaca nasab, di sini ada lamukai, ya. Ya, di sini termasuk harfu nawasib. Harfu nawasib. Coba dibuka lagi kitabnya. Ada beberapa huruf nasab, ya. An, lan, idan, kai, lamukai, lamul juhud, lamul amri. Nah, di sini lamukai, lam yang berfungsi bermakna seperti kai. Liyam tahina, untuk agar atau agar menguji, untuk menguji. Imanahu, nah, untuk menguji imanahu, kepada keimanannya. Liyam tahina imana, untuk menguji keimanannya, ya, untuk menguji keimanannya. Liyam tahina di sini apa? Kembali kepada asyai, ya. Kita coba kita kasih kode 3, kembali kepada asyai. Nah, liyam tahina, agar untuk menguji apa sesuatu itu, imanahu, kepada keimanannya al-mu'min. Nah, jadi kalau kita terjemahkan innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, la budda ayyuftana, itu harus diuji, bisain, dengan sesuatu, minal fitani, daripada ujian-ujian, al-mu'lamati, yang menyakitkan, asyakoti, yang memberatkan, alaihi, atasnya, liyam tahina, untuk menguji imanahu, kepada keimanannya seorang mukmin. Maka ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, bahwa setiap ujian bagi seorang mukmin itu sebenarnya adalah untuk mengukur keimanan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang mukmin tentunya akan mudah untuk menghadapi setiap ujian, karena dalam sebuah hadis, ajaban li amril mukmini, sungguh ajaib bagi seorang mukmin. Karena bagi seorang mukmin setiap diuji adalah bersabar, setiap diberikan nikmat adalah bersyukur, maka selalu akan menjadi kebaikan bagi seorang mukmin. Antara ujian maupun rasa syukur, ataupun kenikmatan yang berbuah rasa syukur. Seperti itu. Maka bisa diterjemahkan di sini sesuai dengan syiakul kalamnya, seorang yang memiliki iman pasti akan dibebankan sebuah ujian yang terasa berat baginya. Semua itu terjadi untuk menguji, ya, kadar keimanannya. Nah, di sini sudah menggunakan terjemah yang disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Baik ayuhal ikhwah, alhamdulillah kita sudah membahas secara kedudukan dari makalah ini. Semoga masing-masing diri kita bisa mendapatkan ilmu dari membedah kata per kata dari makalah ini. Sekaligus juga kita mendapatkan nasihat dari ulama salaf terdahulu yang bersumber dari tafsir Ibnu Rajab jilid 2 halaman 212. Baik, kita akhiri terlebih dahulu dari pembahasan ini. Nanti selanjutnya kita beranjak di bab berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.